Pak Budi bisa menerangkan kapan Pak Budi itu mulai mengenal keris, atau waktu kecil, atau waktu remaja, terus kapan terus mulai tertarik dan akhirnya menjadi kolektor keris dan akhirnya menekuni keris dan mencoba memahami lebih dalam lagi mengenai keris. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memberi sedikit keterangan mengenai diri saya gitu. Ya, jadi saya Budiarto Danujaya gitu. Profesi saya terakhir itu sebagai dosen gitu. Saya ngajar di Departemen Filsafat UI. Tapi sebelumnya saya 26 tahun menjadi wartawan gitu. 20 tahun di koran Kompas dan 6 tahun selama saya kuliah di Jogja itu saya jadi freelance di beberapa koran plus jadi koresponden di Berita Yuda. Saya lahir di Pekalongan gitu. Jadi saya anak pesisir gitu. Nah, saya mulai senang keris itu terus terang itu karena orang tua saya itu terus terang salah satu kolektor keris di daerah Pekalongan gitu. Bahkan Pak D saya itu kolektor keris terbesar di Pekalongan gitu. Di masa masih hidup itu kerisnya hampir 2000 buah gitu. Pak D saya, jadi kakak dari ibu saya gitu. Jadi relatif memang di keluarga saya itu dari kecil memang sudah mengenal keris gitu. Cuma memang karena saya anak laki-laki paling sulung gitu. Jadi yang diajarin ngurusin keris oleh ayah saya itu saya gitu. Jadi saya terus terang dari kecil itu sudah terbiasa membantu ayah saya untuk mewarangi. Kemudian tapi ya hanya sebatas itu saja gitu. Kemudian saya kuliah di Jogja di Gajah Mada gitu. Dan karena saat kuliah di Gajah Mada benar-benar itu boleh dikata saya putus hubungan dengan merawat keris itu. Hanya ketika saya merantau karena zaman dulu kuliah ke Jogja itu benar-benar merantau yang jauh dari Jakarta, tempat tinggal orang tua saya gitu. Itu ayah saya membekali saya keris gitu. Jadi keris pertama saya itu yang dibawakan oleh ayah saya itu pertama itu adalah keris Mojopahit Patrem gitu. Pamornya adek siji gitu. Tapi kalau masyarakat keris di kampung saya nyebutnya pamor Sigar Penjalin gitu. Tapi karena pada suatu hari keris itu saya bermimpi patah gitu. Sehingga akhirnya ayah saya bilang sudah ditukar aja, barangkali nggak cocok sama kamu gitu. Ya, ini sekaligus saya ingin menerangkan bahwa ayah saya itu dari keluarga yang ya mohon maaf sangat klinik gitu ya, sangat percaya dengan keris gitu. Sangat klinik gitu. Maka terus keris itu saya kembalikan ketika saya pulang dan saya dibawahi keris Putut Nogo Siluman yang sampai sekarang masih tetap menjadi keris pusaka di keluarga saya gitu. Nah, keris tersebut sebetulnya itu pemberian dari mbah saya gitu. Jadi ayah ibu saya kepada bapak saya. Dan itu sudah di keluarga ibu saya itu 6 generasi gitu. Tapi saya lagi-lagi sebatas itulah saya mengenal keris. Saya juga barangkali sedikit menyesal kenapa saya di Jogja kok pada waktu itu saya kok nggak berburu keris gitu. Karena pada waktu itu ya mungkin karena dana saya juga belum ada gitu. Setelah itu saya kerja di Kompas gitu, mulai dari tahun 90 gitu. Kira-kira sekitar tahun 95-96 itu setelah saya dari Kompas itu disuruh memegang di grup majalah Kompas Gramedia gitu. Saya kembali ke Kompas. Nah, kebetulan tidak lama kemudian saya jadi redaktur pelaksana dan tempat duduk saya itu bersebelahan itu dengan Mas Jimmy S. Haryanto, Mbah Bu Gajah Wulung itu gitu. Ya dialah sebenarnya yang membuat saya benar-benar
benar-benar menjadi pemburu keris beneran gitu, menjadi pencinta keris betulan gitu. Dia mulai ngasih lihat kepada saya gitu, terus saya bercerita kepada dia gitu bahwa sebenarnya keluarga saya tuh punya banyak keris gitu. Cuman berhubung anaknya ada 9 ya, tentu dibagi-bagi gitu. Saya kebagian 5 keris gitu. Gitu. Terus Mas Jimmy bilang ingin lihat gitu. Saya bawa ke kantor gitu kan. Dan dia bilang, wah keris kamu bagus-bagus Bud gitu. Sayang banget ini nggak diurus itu. Akhirnya saya diantar untuk nyuci keris gitu di Rawabening gitu, pasar Rawabening gitu. Nah, di tempatnya Haji Holik gitu. Dan itulah mulainya saya menjadi dari sekedar orang yang dari turun-temurun tahu keris, ngurusi keris gitu, menjadi orang yang lantas gandrung habis-habisan dengan keris gitu. Barangkali kalau saya bercerita mungkin banyak yang nggak percaya gitu, tapi mungkin Mas Jimmy itu tahu sebagai saksinya. Hanya dalam waktu dari tahun 95 sampai krisis moneter itu tahun 98, itu keris saya itu dari 5 buah tiba-tiba sudah jadi 400 itu. Sudah jadi 400 biji gitu. Gitu Pak. Dan di situ akhirnya terjadi krisis moneter. Istri saya berkata gitu, "Wah, kamu ini gimana sih? Orang lain lagi krisis, kesulitan duit gini pada punya pegangan duit. Kamu nggak megang apa-apa, cuma punya simpenan besi aja gitu." Nah, pada waktu itulah saya akhirnya terus terang menyeleksi gitu. Menyeleksi sebagian besar itu saya keluarkan terus terang aja gitu. Tapi memang juga sebagian besar itu ya terus terang aja keris yang kemudian ya mungkin kalau dari kacamata teman-teman banyak itu keris yang sangat biasa lah begitu. Nah, setelah itu justru karena saya itu merasa sudah mengeluarkan 280 keris, saya tentu tidak akan kembali lagi ke sana gitu. Sehingga ketika krisis itu lewat, saya mulai berburu keris yang semakin bagus gitu. Nah, sampai akhirnya saya akhirnya benar-benar kalau mungkin kata istri saya itu keranjingan keris gitu, ya kan, keranjingan keris gitu. Saya terus terang dalam mengoleksi keris itu saya beruntung gitu. Beruntungnya itu karena kami dulu kan di Kompas itu berkali-kali membuat liputan mengenai keris gitu. Terus membuat pameran mengenai keris gitu di Bentara Budaya gitu. Nah, oleh karena itu saya pada waktu itu dilibatkan oleh Mas Jimmy Haryanto dan Mas GM Sudarta untuk ikut membuat liputan gitu, gampangnya ikut jadi panitia lah gitu. Sehingga saya akhirnya kebagian lah itu untuk meliput ke Jawa Timur. Nah, disitulah saya panen raya keris itu. Di masa itu benar-benar, mohon maaf itu keris itu masih luar biasa tidak dihargai, menyedihkan sekali gitu, ya kan? Ini sungguh berbeda dengan era sekarang gitu. Di era sekarang barangkali itu keris Ron Genduru, Madura gitu misalnya, harganya mungkin sudah di atas 10 juta, mungkin 15 juta. Zaman dulu itu, ya ampun itu 1.200.000 itu didapat itu sudah. Keris Ron Genduru, Belarak itu. Saya memahari keris Belarak Mataram itu hanya 1.700.000 itu aja juga dengan tukar tambah gitu. Jadi mungkin saya ingin sedikit komentar mengenai situasi perkerisan. Banyak mungkin yang bercerita kalau kita lihat di internet itu bahwa perkerisan kita ini sekarang relatif menyedihkan gitu. Banyak sekali barang blondroan gitu, banyak pemalsuan, banyak pengopioan. Tapi kalau saya sebagai orang yang sudah kepala 6 dan sudah 30 tahun itu lebih gitu menekuni bidang keris ini, saya berpikir bahwa sekarang ini keris justru sedang dalam situasi yang luar biasa bagus, sedang marak-maraknya. Saya bayangkan itu dulu untuk nyari keris satu saja itu susahnya setengah mati. Itu yang namanya ketemu keris Belarak atau keris Ron Genduru itu susahnya setengah mati. Sekarang kita di internet itu boleh dikata hampir tiap bulan ada orang
menawarkan mau untuk memahami keris dengan kualitas seperti itu dengan mudah gitu, ya kan? Memang tentu saja dibandingin di lain pihak ada konsekuensi baliknya juga gitu, di mana keris itu akhirnya sekarang harganya benar-benar luar biasa membumbung gitu, ya kan? Ya dalam pengertian itu memang keris itu mungkin bisa gitu ya, walaupun untuk orang-orang angkatan tua seperti saya itu sepertinya kalau ngomong saya itu investasi keris gitu itu kok rasanya nggak enak di kuping gitu ya, karena di era saya kan bahkan ketika saya pertama kali memahari keris bersama Mas Jimmy Haryanto itu ya di rumah seorang yang pedagang keris tapi setengah paranormal gitu, setengah dukun gitu, itu memaharinya aja uangnya itu masih uang untuk memahaminya itu dia masih berkata terserah berapa serelanya gitu, dan uangnya itu juga dimasukkan ke dalam kain merah gitu, jadi masih begitu, jadi benar-benar seperti memahari betul gitu ya. Jadi keris itu seperti kita melamar benar-benar gitu, seperti melamar gadis begitu benar-benar gitu, ya kan. Nah itu tentu konsekuensi baliknya dengan sekarang gitu. Sekarang itu sudah lebih langsung seperti perdagangan biasa gitu. Tapi di lain pihak kalau dilihat dari segi maharnya itu, waduh harganya itu sekarang itu sudah bukan hanya berkali-kali lipat. Jadi kalau saya bayangkan dengan ketika era saya awal di tahun 96 menyukai keris itu mungkin sekarang itu sudah bisa dikatakan sampai 20 sampai 30 kali lipat, karena saya bayangkan itu sebuah keris Madura, ron genduru, belarak begitu itu sekarang itu apa boleh kita bisa kita mendapatkan di bawah harga 30 juta gitu. Ya kan, yang zaman dulu saya mendapatkan belarak Mataram itu hanya dalam 1.700.000 dan itu pun tidak uang semua gitu. Sebagian saya tukar dengan warangan gitu, karena kebetulan di kampung saya itu ada toko obat Cina gitu yang menjual warangan dan mau tutup gitu, warangannya diborongkan ke saya gitu, dan saya membeli kira-kira hampir sekilo setengah lah gitu, sama gitu. Jadi saya kira itu ya, kembali ke pernyataan saya itu. Sekarang keris ini sedang dalam kondisi yang luar biasa bagus gitu. Hanya saja memang seperti halnya pada masalah informasi secara keseluruhan, hal yang sama juga terjadi pada keris. Problem sekarang itu bukan bagaimana menyeleksi, bukan bagaimana mencari informasi, tapi menyeleksi informasi gitu. Gimana untuk menarik mereka itu mencintai keris ini, sementara perkerisan itu kan masih hidup di masa lalu gitu loh. Iya. Kayak seperti itu. Saya kira ini pertanyaan yang luar biasa menarik ya. Memang sekarang ini saya terus terang termasuk yang terkejut gitu, karena saya sempat jeda kira-kira hampir sekitar 10 tahun saya jeda dengan kalangan perkerisan itu, agak sedikit menjauh karena menyelesaikan studi saya gitu. Terus kemudian ketika saya balik lagi itu pertama kali saya menghadiri seminarnya adopsi kalau nggak salah di Taman Mini gitu. Saya terkejut bahwa sekarang itu penggemarnya itu luar biasa banyak, muda semua. Dulu ketika saya memulai gitu, relatifly kalau ada pertemuan perkerisan itu saya termasuk kalangan muda itu bisa dikatakan persentasenya mungkin di bawah 20%, sangat slim. Sekarang luar biasa banyaknya anak-anak muda gitu. Nah, bagaimana mereka ini ke depan gitu. Nah, ini memang saya kira memang tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Itu sering memang tercermin di dalam ketegangan itu kalau kita membaca di internet ya, di Facebook gitu kan. Itu terjadi ketegangan di mana terjadi perbedaan pandangan dalam mempersepsi keris itu gitu. Sebagai contoh misalnya seperti yang tadi sudah saya nyatakan gitu. Sekarang mulai banyak orang yang melihat keris itu sebagai barang investasi, karena memang seperti saya ceritakan itu ternyata memang
peningkatannya itu benar-benar quadruple gitu. Dibandingkan kalau misalnya orang cuma sekedar naruh dananya di bank, misalnya deposito segala macam itu. Itu benar-benar quadruple itu. Saya beranggapan kalau dibanding ketika saya awal mengoleksi sampai sekarang, ya kurang lebih sekitar 26-27 tahun gitu. Itu harganya itu bisa meningkat antara 20 sampai 30 kali. Tapi tentu saja tergantung ketepatan kita mengoleksinya juga gitu. Jadi saya kira kalau misalnya sekarang anak-anak muda itu misalnya mempunyai cara berpikir yang berbeda terhadap ini, dan apa boleh buat memperlakukan keris lebih kurang itu seperti barang antik yang lain gitu, sebagai barang kegemaran atau hobi gitu, tapi juga sekaligus sebagai investasi, ya kita tidak usah terlalu risau dengan itu. Ya, kita ambil sisi baiknya saja, karena justru dengan masuknya anak-anak muda itu, ternyata keris itu ternyata menjadi jauh lebih dihargai. Apa boleh buat ya, kita tidak usah munafik ya. Tentu kalau barang suatu item itu ya, barang pusaka itu, atau barang antik apapun gitu, itu harganya jauh lebih tinggi, tentu penghargaan kita itu akan jauh lebih berhati-hati dan lebih seksama gitu. Mungkin zaman dulu itu banyak sekali ketika kita itu mendapat keris gitu, terutama dari desa-desa gitu, itu kondisinya benar-benar sangat menyedihkan gitu. Itu direndam air kelapa untuk menghilangkan karatnya aja itu bisa berminggu-minggu gitu, 2 minggu itu belum tentu copot itu seluruh karatnya. Dan kadang-kadang kalau sudah copot itu bolong gitu. Nah, sekarang ini saya lihat itu teman-teman yang muda-muda itu luar biasa sekali. Itu meminyaki keris saja itu ada yang setiap minggu diminyaki, 1 kali tiap minggu gitu. Bisa dibayangkan gitu. Dulu kasarannya, saya nggak mau ngasih contoh orang lain, saya ngasih contoh ayah saya saja. Ayah saya itu belum tentu 1 tahun sekali itu, cuman kalau suro aja itu diurus itu keris gitu. Sampai itu ngasih dupa juga di dalam lemari kerisnya gitu. Sampai ketika saya bertemu Mas Jimmy itu dia terkejut gitu karena keris saya itu rangkanya itu hangus semua gitu. Karena dupanya itu di dalam lemari keris itu cuman dikasih korden begitu sehingga si asap dupanya nggak keluar, sehingga lama-lama kerisnya hangus semua itu. Gitu. Jadi perawatan segala macam itu anak-anak sekarang itu sudah jauh lebih mengerti. Dan berikutnya itu dari segi satu masalah bisnis ekonomis gitu. Kedua masalah teknologis gitu. Dengan masuknya anak-anak muda sekarang itu jauh luar biasa perkembangannya. Saya terus terang baru saja misalnya mencoba gitu, bagaimana mencuci keris tidak dengan cara diasam, tapi dengan cara diuapkan istilahnya itu, evaporize gitu. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Karena benar-benar itu keris bisa jadi bersih luar biasa tanpa ada cedera asam sedikit pun gitu. Nah, ini tidak terbayangkan di dalam ketika saya awal dulu gitu. Ini sumbangan anak-anak sekarang gitu. Jadi itu luar biasa sekali gitu. Saya kira itu sangat berguna untuk perawatan keris gitu. Belum lagi sekarang muncul gelombang yang tentu saja pencinta keris angkatan saya itu kadang-kadang masih merasa risih dan gelisah gitu ya kan. Misalnya masalah mewarangi gitu. Kalau saya terus terang masih generasi tua gitu, di mana keris tetap saya warangi sekian tahun sekali gitu. Tapi sekarang sudah banyak misalnya yang mewarangi itu 1 kali saja, setelah itu tidak usah diwarangi lagi gitu, sayang kerisnya misalnya gitu. Saya pikir-pikir mungkin untuk generasi tua mungkin itu agak tidak enak di kuping gitu ya, karena bagi kami itu terus terang mewarangi itu bagian dari merawat keris gitu, tapi itu kan tidak ilmiah itu, ya kan, tidak ilmiah. Kenyataannya bentuk asam apapun gitu, termasuk arsenik sulfuric acid itu ya kan, jadi campuran antara warangan itu ada arsenik dan sulfurnya gitu, dan asidnya dari jeruk itu bagaimanapun juga ya tetap dia itu membekas di keris gitu. Kalau kita terlalu sering-sering ya pasti lama-lama memang pasti akan kikis dia gitu. Ya kan, oleh karena itulah di angkatan lama itu misalnya kalau misalnya
mencoba menakar gitu. Apakah ini keris baru dituakan atau keris tua beneran gitu. Itu kan cukup ditanting itu. Ya kan? Itu tantingannya kalau istilah kami dulu tantingannya wiwing itu, enteng sekali gitu. Benar-benar seperti kadang-kadang keris bahkan ada yang sampai seperti kertas itu. Ya kan? Ya itu sebetulnya pada waktu dulu itu dijadikan ukuran, oh ini keris bagus, ini enteng katanya gitu. Tapi sebetulnya itu sebenarnya keris yang sudah terkikis habis. Karena tidak mungkin pada waktu dibuat itu seenteng itu gitu loh kan. Gitu. Jadi banyak sebenarnya sumbangan dari angkatan yang sekarang ini terhadap perkembangan perkerisan. Termasuk yang kalau saya di samping dua hal itu, yang paling saya syukuri itu adalah masalah informasi gitu. Dulu itu, waduh, itu namanya ingin mengetahui keris itu betul-betul sinengker gitu. Saya tidak mau menyebutkan nama, tapi saya mencontohkan misalnya, saya mencoba berguru kepada salah seorang yang sangat senior gitu, yang bukunya juga sangat terkenal gitu sekarang gitu. Itu betul-betul dari siang sampai sore itu, maghrib itu, keris itu cuma keluar dua buah gitu. Jadi bagaimana apa boleh buat keris ini kan sesuatu yang kalau dalam term Jawa itu disebut ilmu titen gitu. Mungkin kalau bahasa kerennya empirisme gitu. Jadi bagaimana kalau kita nggak mengalami sendiri, cuma lihat-lihat dari buku, bagaimana kita bisa tahu itu keris bagus atau tidak? Bagaimana kita bisa mengenali tangguh tertentu misalnya hanya dengan membaca kira-kira sekitar 3 linia ketikan itu dari buku itu, per tangguh itu. Bagaimana kita bisa mengenali betul misalnya keris Pajang itu hanya dengan 3 alinea itu. Ya, itu sangat berbeda dengan teman-teman sekarang gitu. Teman-teman sekarang itu keris tangguh apapun itu bisa dengan mudah dipelajari di internet. Tapi memang sama seperti informasi apapun yang sekarang gitu. Ya akhirnya di keris ini juga banyak yang kopioan gitu, sehingga itu yang harus diatasi. Jadi sekarang ini persoalannya bukan mencari informasi dalam keris itu, tapi menyeleksi sumber-sumber yang benar dalam perkerisan itu. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kalau sering terjadi kekisruhan atau perselisihan di internet misalnya mengenai perkerisan itu, tidak usah terlalu dianggap serius gitu. Itu memang saya kira dalam iklim yang demokratis kayak gini, itulah justru informasi itu jadi berkembang menjadi lebih baik. Jadi saya kira itu justru kita biarkan saja gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperluas itu center of information itu, supaya orang bisa tahu gitu. Kalau misalnya mau belajar keris beneran itu harus belajar apa, baca buku yang mana gitu. Karena itu bagi saya kalau ada orang menerbitkan buku, kayak apapun bukunya itu, saya syukuri gitu. Terlepas bahwa saya karena memang watak saya sebagai orang yang memang suka kritikus gitu ya, saya suka mengkritik dengan keras, tapi bagi saya itu tetap saya syukuri gitu. Nah, pesan saya itu adalah begini gitu. Ini keris ini itu sudah bertahan 1.500 tahun itu di bumi kita itu, ya kan. Jangan sampai justru di generasi kita atau generasi berikutnya keris ini menjadi kehilangan arah dan setelah itu tidak keruan juntrungannya. Saya berpikir itu justru sekarang ini kita harus memacu supaya lebih banyak gitu anak-anak muda yang mengemari keris ini sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang kita. Saya kira mungkin itu saja.